Aku tahu itu. Aku tidak mabuk. Aku masih ingat kode pintu. Pintu terbuka. Tentu saja pintunya akan terbuka, karena aku membukanya. Itu kamu? Tuan serba tahu. Ada apa? Apa kamu di sini untuk memarahiku lagi? Aku tidak memarahimu. Omong kosong. Hari itu kamu yang menyebutku tidak berbudaya dan kurang akal sehat. Sekarang semua orang online tahu, aku tidak berbudaya dan suka berpura-pura. Apa kamu puas sekarang? Kenapa kamu tidak bicara? Hanya kamu yang tahu banyak. Apa? Hanya karena kamu tahu banyak. Apakah itu berarti kamu bisa menghinaku di depan umum? Apa aku baru saja di sini? Biarkan aku masuk. Kau mau kemana? Apa aku tidak boleh pulang ke rumahku sendiri? Aku mengantuk. Bangun. Ini rumahku. Xian Nange. Nangun Suan. Nange, Halo. siapa kau? Bukankah ini ponsel Nange? Biarkan dia mengangkat telepon. Dia mabuk. Dia ada di tempatku. Aku akan segera ke sana. Kau tidak boleh melakukan apapun pada Nange. Apa maksudmu? Meskipun Nange kita mabuk dan salah masuk pintu, seharusnya kau antar dia pulang dengan benar. Apa yang akan kau lakukan jika aku tidak datang? Apa kau ingin dia tidur di sini semalaman? Pertama, aku sudah mengusirnya sekali. Dia kembali sendiri. Kedua, tepat saat aku akan mengembalikannya, teleponmu masuk. Ketiga, kau punya waktu untuk menanyaiku. Sebaiknya kau cepat singkirkan dia. Apa maksudmu menyingkirkan? Hal kotor macam apa Nange ini? Apa dia membuatmu merasa jijik? Tidak bisakah kau bicara dengan benar? Aku ingin tidur. Nange jadilah anak baik. Akhirnya sepi. Mulai sekarang sampai jam 4 sore. Hadiri acara endorsement Bao Jinli. Setelah jam 4 sore. Jam 5 ada juga acara variety show. Acara varietas ini khususnya Xian Nange. Di industri ini, aku setidaknya seniormu. Bagaimana bisa kamu bahkan tidak menyapaku saat melihatku? Selamat pagi. Kamu mau ke lounge VIP kan? Saya menyarankan Anda. Jangan pergi. Lebih baik Anda istirahat di tempat lain. Kenapa? Karena begitu saya melihat Anda, saya merasa jijik. Kok Anda bisa di lounge yang sama dengan saya? Karena begitu. Kenapa kamu tidak pindah ke ruang tunggu lain? Karena aku juga sepertinya. Dalam suasana hati yang sama. Anda, kakak si Hui. Nange dia, tidak bermaksud begitu. Kami selebriti papan atas sedang berbicara. Kamu siapa tak dikenal level 18 kok ikut campur? Hei, kamu bicara dengan siapa? Beginikah cara Anda berbicara kepada senior? Tidak aku. Baiklah, kedua wanita cantik tolong berhenti berdebat. Acara endorsement akan segera dimulai. Dona Wen silakan bersiap-siap dulu. Kak Yuan, terima kasih sudah membantuku. Bukan apa-apa. Zuan Er adalah adikku. Temannya adalah temanku. Kamu pergi sibuk dulu. Mengapa Anda memihak orang luar? Itu wanita yang disukai Zuan Er. Sudah sepantasnya membantunya. Lalu kapan Anda berencana menikahi saya? Anda hati-hati. Nangong Yuan, Anda terus menunda-nunda. Kapan Anda akan menikah denganku? Bukankah sudah kubilang? Setelah masa sibuk ini selesai. Anda menyelesaikan masa sibuk ini. Sudah berapa lama Anda sibuk? Ini pasti taktik penundaan Anda, bukan? Anda sama sekali tidak berniat menikahi saya. Kakak Yuan sebenarnya bersama Wen Si Hui berkencan. Biar saya beritahu Nangong Yun.
Semua hal yang Anda lakukan sebelumnya, urusan gelap itu, saya tahu semuanya. Jika Anda berani mengkhianati saya, aku akan bongkar rahasiamu. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Saya datang ke pesta ulang tahun Anda tahu. Itu bos Bao Jinli. Dia secara pribadi mengundang saya. Shen Ge, apakah Anda diundang? Hanya ada 3 di dunia. Gelang giok edisi terbatas. Shen Ge, saya ke pesta ulang tahun Anda juga hadir. Saya memakai edisi terbatas Anda juga. Apakah Anda tahu apa artinya menjadi tiruan yang jelek? Maafkan aku. Aku sungguh tidak seperti kakak si Hui. Pandai bermanuver sosial yang menjilat para bos dari berbagai kalangan. Ketika mereka melihat kakak si Hui, mereka seperti anjing melihat daging. Sedangkan aku, harga diriku cukup kuat dalam hidup ini. Aku takut tidak bisa sepertimu. Anda memanggil saya anjing. Aku tidak bilang kamu. Aku bilang kamu adalah roti daging. Shen Ge, beraninya Anda menghina saya. Baik, Anda tunggu saja. Segera panggil seseorang. Anda akan saya blacklist. Hei, tasmu. Nona Shen, apakah Anda mencari Nona Wen Sihui? Ya, tasnya ada padaku. Dia ada di sini. Silakan ikuti saya. Mengapa kamu membawaku ke sini? Di mana Wen Sihui? Kau tidak pantas mencari Wen Sihui. Apa itu Shen Ge? Ini semua karena kau. Dulu Sihui kami adalah yang populer di grup. Aktris utama. Sejak kau muncul, dia kehilangan segalanya. Kau tidak hanya mengambil segalanya darinya, tapi kau juga sangat tidak menghormatinya. Shen Ge, kamu layak mati. Penggemar ini, tolong jangan gelisah. Mari kita bicarakan ini dengan tenang. Bicara dengan tenang, kau tidak pantas. Selama kau hidup 1 hari lagi, Sihui akan sedih 1 hari lagi. Semakin sedih Sihui, semakin sedih aku. Oleh karena itu, Shen Ge, matilah. Di mana dia, kemana dia pergi? Bukankah sudah kubilang, jangan pergi ke tempat tinggi sembarangan. Kenapa kau tidak mau mendengarkan? Kamu, baru saja matamu berubah biru. Kamu bukan manusia. Hati-hati. Kamu, Maafkan aku. Aku harus menghapus semua ingatanmu tentangku. Maksudmu kau adalah penggemar Wen Sihui, dipaksa ke atap. Dia akan mendorongmu jatuh. ya, Lalu apa yang terjadi? lalu, kejadian setelah itu. Mengapa aku tidak bisa mengingatnya? Kejadian setelah itu. Aku tidak mengingatnya dengan jelas. Mungkin penggemar itu tidak melakukan apa-apa dan hanya pergi. Jadi kau pergi menyelamatkan Shen Ge. Dia adalah reinkarnasi gadis itu. Dari 1000 tahun yang lalu. Ya, penampilannya. Aku pasti tidak akan salah. Ini terlalu banyak kebetulan bukan? Jadi Shen Ge bersamamu saat itu. Lalu bagaimana mungkin dia telah membunuh Wen Sihui? Membunuh Wen Sihui. Sekarang opini publik daring. Semuanya mengatakan Shen Ge membunuh Wen Sihui. Wen Sihui jatuh dari lantai atas. Dan kau berada di lantai atas, menyelamatkan Shen Ge. Lokasi kejadian semuanya sama. Lalu apakah kau melihat siapa yang mendorong Wen Sihui jatuh? Kau terlihat sangat cantik malam ini, tertarik untuk minum. Saya dengar Shen Ge dan Wen Sihui. Keduanya akan berada di perjamuan ini. Akankah mereka bertengkar? Lihat pria tampan itu sangat seksi. Penggemar ini, tolong jangan gelisah. Mari kita bicarakan ini dengan tenang. Setelan jas jam tangan mewah. Bajingan berkelas. Kedengarannya seperti maniak pembunuh. Belum tentu. Baiklah. Bisa juga Wen Sihui yang jatuh sendiri. Industri hiburan memiliki tekanan tinggi. Sayang sekali untuk Shen Ge. Dan dia adalah figur publik. Tanpa perlu menanggung begitu besar tuduhan. Diperkirakan akan sulit baginya untuk bangkit kembali. Aku dengar dia saat ini berada di Biro Penegak Hukum. Sedang menjalani penyelidikan. Apa yang akan kau lakukan? Ke lembaga penegak hukum.
Kau kenapa kau pergi ke biro penegak hukum? Kau tidak akan bersaksi untuk Shen Nange, apakah kamu? Dia bukan pembunuhnya. Aku tahu. Tapi petugas penegak hukum akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Lagi pula, perjamuan ulang tahun di atap saat itu tidak mengundangmu. Apa yang akan kamu katakan jika kamu pergi? Aku pengguna kemampuan. Aku punya kemampuan. Aku akan bilang aku sendiri melesat ke sana. Shen Nange Divina, bagaimanapun waktu yang kau miliki di sini kurang dari setahun. Jika terbongkar biarkan saja terbongkar. Kamu tetap tidak bisa pergi. Bahkan jika kamu mengungkapkan identitas aslimu, siapa yang akan percaya padamu? Syukurlah mereka tak mengira kamu gila dan menangkapmu. Kita harus percaya pada kekuatan petugas penegak hukum. Shen Nange Divina, petugas penegak hukum akan membersihkan namanya. Baiklah, kami sudah memahami situasimu dengan jelas. Terima kasih atas kerjasamanya. Kamu boleh pergi sekarang. Apakah video pengawasan di lokasi sudah diambil? Ya sudah. Apa yang dia katakan benar. Dia memang ditarik pergi oleh seseorang berpakaian seperti pelayan. Lihat. Tunggu. Siapa pria ini? Bagaimana dia bergerak ke sana begitu cepat? Apakah itu bahkan manusia? Nona Shen, semua orang di luar sekarang menyebarkan rumor bahwa kamu membunuh Wen Zihui. Kamu benar-benar membunuh orang. Kamu dan Wen Zihui selalu berselisih. Bukankah kematiannya adalah solusi untuk kekhawatiran besarmu? Aku tidak membunuh siapapun. Shen Nange, apakah Anda benar-benar melukai Wen Zihui? Apakah itu disengaja? Atau Anda tidak sengaja mendorong Wen Zihui jatuh? Aku tidak. Nangong Zuan. Aku akan menghalangi mereka di sini untukmu. Kau duluan. Nanti tidak menerima wawancara apapun. Grup Nangong akan menuntut sampai akhir. Pernyataan apapun yang merusak reputasi Nange. Hai Shen Nange kembali. Sial sekali. Kita akan menunggu di sini saja. Kita tidak akan kembali malam ini. Aku tidak percaya. Dia bisa tinggal di dalam selamanya, tanpa keluar. Sudah selarut ini, dan kamu masih terjaga. Terlalu berisik. Apakah kamu di rumah sepanjang hari ini? Ya selalu di rumah. Benarkah? Mengapa aku merasa seperti? Bagaimana perasaanku? Aku melihatmu di atap hari ini. Hati-hati. Apa maksudmu atap? Bagaimana mungkin aku pergi ke atap? Kau pergi ke atap. Bukankah sudah kubilang? Jangan pergi ke tempat tinggi sembarangan. Kenapa kau tidak mendengarkan? Ini adalah kegiatan dadakan. Aku tidak bisa menolak. Meja dengan vas di rumahmu. Cukup bagus. Ini rumahku. Kau bilang. Menerobos masuk itu ilegal. Keluar. Keluar. Guru Jiang. Ada begitu banyak reporter di luar. Jika aku keluar sekarang. Ajaib jika mereka tidak melahapku. Guru Jiang, tolong berbelas kasihan. Tolong. Biarkan saja aku. Pria dan wanita harus menjaga jarak. Kau tidak bisa tinggal di rumahku. Saman apa ini? Apa kamu dari dinasti Qin? Tidak bisakah kamu membantuku dalam kesulitan? Tunggu sebentar. Jiang Yanbai. Bukankah kamu yang menarikku masuk? Kenapa kamu seret aku masuk? Jelaskan. Aku. Kamu mengkhawatirkanku kan? Karena kamu mengkhawatirkanku. Biarkan saja aku bersembunyi di rumahmu. Tolong. Terserah kau. Halo Ibu. Shen Nange. Semua orang di luar sekarang mengatakan bahwa Anda membunuh Wen Zihui. Apa sebenarnya yang Anda lakukan? Ibu, aku putrimu. Kamu tak tahu kalau aku bisa saja membunuh orang. Nah, jika Anda tidak melakukannya, maka klarifikasi dengan cepat. Jika reputasi Anda hancur karena ini, bagaimana Anda akan menjadi selebriti di masa depan? Apa yang kamu katakan? Tas Wen Zihui hilang. Ya, di dalamnya ada perekam suara dengan semua informasiku. Ini soal hidup masa depan, dan segalanya milikku. Dan kamu memberitahuku itu hilang. Namun aku memeriksa rekaman pengawasan. Tas Wen Zihui sepertinya telah diambil oleh Shen Nange. Shen Nange. Bagaimana kalau aku pergi dan mengurus Shen Nange? Tidak perlu. Aku akan menangani masalah ini secara pribadi. Kamu pergi dan urus Wen Zihui. Urusan Wen Zihui. Buat seolah-olah dia sengaja melakukannya. Jangan biarkan biro penegak hukum menyelidikiku lagi. Bukankah aku masih ada acara malam ini? Mengapa kamu belum datang menjemputku? Kakak, acara malam ini dibatalkan. Apa dibatalkan? Mengapa aku tidak diberitahu sebelumnya? Aku sudah siap. Hanya untuk diberitahu dibatalkan sekarang. Bukankah ini hanya mempermainkanku? Xia Liang. Perusahaan ini, kita tidak akan bekerja sama lagi dengan mereka. Blokir mereka, baiklah. Oh iya.
Bukankah aku ada adegan besok pagi? Kalau begitu kamu bisa menjemputku hari ini. Kakak kru film sekarang. Anda tak lagi ada di daftar pemeran. Karena masalah Wen Sihui, banyak netizen online sekarang percaya bahwa Anda adalah pembunuhnya. Jati-jati sekarang kakak. Anda dianggap sebagai artis kontroversial. Banyak perusahaan tidak lagi bersedia bekerja sama dengan kami. Tadi malam mereka sudah pergi. 6 kesepakatan endorsement. Sampai sekarang, panggilan pembatalan kerjasama masih terus berdatangan. Sudahlah. Tidak apa-apa Shen Nangi. Karena keadaan sudah sampai seperti ini. Kalau begitu mari kita mulai lagi. Pertama ayo kita beli makanan. Anda buta tidak lihat jalan. Shen Nange kamu Shen Nange kan? Aku tidak. Tunggu sebentar. Apa yang sedang kamu lakukan? Shen Nange benar-benar kamu. Dasar pembunuh. Kau masih berani muncul. Omong kosong apa yang kamu ucapkan di sini? Siapa pembunuhnya? Tentu saja itu kamu. Kau membunuh Wen Sihui. Dan kau memasukkan surat bunuh diri. Memalsukannya seolah itu miliknya. Jangan kira kami tidak tahu. Semuanya kemarilah dan lihat. Shen Nange ada di sini. Shen Nange itu yang membunuh Wen Sihui. Dia keluar lagi berbuat jahat. Dia adalah Shen Nange. Wanita yang menjijikan. Kenapa kalian tidak segera menangkapnya? Dan dia masih berani berkeliaran di jalan. Sangat tidak tahu malu. Aku tidak membunuh Wen Sihui. Berhentilah mencoba membantah. Siapa yang gak tahu kalian musuh lama? Siapa lagi yang akan membunuhnya selain kamu? Biro hukum tidak akan menangkapmu. Hari ini kami bertindak atas nama langit. Pembunuh. Pembunuh. Jiang Yanbai, kenapa kamu ada di sini? Ada apa ini? Apa yang baru saja terjadi? Shen Nange, apa kau melakukan sesuatu? Apa yang ingin kau lakukan? Menuduh orang sembarangan. Apakah itu didikanmu? Shen Nange membunuh seseorang. Mengapa kita tidak bisa memberinya pelajaran? Apa kamu punya bukti? Kamu lihat sendiri kan? Bisakah kamu bawa itu ke penegak hukum? Dan meyakinkan publik? Tentu saja kamu punya hak untuk kebebasan berbicara. Tapi jika kamu tidak bisa menunjukkan bukti, artinya semua omonganmu palsu. Saat itu akan menjadi bukti yang diajukan di pengadilan, yang akan menjadi dasar untuk hukumanmu. Pergi sana. Kamu baik-baik saja. Tentu saja aku baik-baik saja. Tak kusangka guru kami yang anggun dan lembut ini. Guru Chiang ternyata bisa mengumpat. Halo, Nange, apakah kamu punya waktu sekarang? terima kasih karena sudah membawaku ke sini untuk bertemu Nangong Zuan. Jika bukan karena kamu, aku tidak tahu berapa banyak penggemar gelap yang akan kutemui di jalan. Apa yang dia inginkan darimu? Aku tidak tahu, dia selalu sangat misterius. Selalu. Apa kamu mengenalnya dengan baik? Kalian sering bertemu. Ya, kami tumbuh bersama. Kekasih masa kecil. Apa yang kamu tertawakan? Apa yang istimewa dari kekasih masa kecil? Yang patut disebutkan. Memiliki ikatan di kehidupan lampau. Dan bertemu di kehidupan ini. Itulah yang sebenarnya. Pernikahan takdir. Tidak apa yang kamu bicarakan. Kehidupan masa lalu dan masa kini. Sangat mistis. Nange, kamu di sini. Ada apa kamu ingin bertemu denganku? Kenapa kamu juga di sini? Tetangga Nange. Kenapa kamu selalu bersama? Nange, kami setiap hari. Kamu terus mengatakan milik keluarga kita. Tidakkah kamu merasa malu? Kamu. Baiklah. Jiang Yanbai, terima kasih untuk hari ini. Karena sudah membantuku keluar dari situasi itu. Dan karena sudah membawaku ke sini. Ya sudah larut. Kamu harus kembali dan istirahat lebih awal. Nange, aku memberitahumu. Aku sudah menyiapkan kejutan besar untukmu. Seberapa besar kejutan itu? Kamu tahu setelah masuk dan melihat. Baiklah. Jalan lebih cepat. Iblis terbang ada di depan. Kita harus menangkapnya. Mereka menginginkanku. Kamu pergi dulu. Tidak, jika kita pergi bersama. Aku akan membunuhmu. Jangan. Jangan bersedih. Jika aku punya kehidupan selanjutnya, aku pasti akan bertemu denganmu lagi.
Nange Nange. Ini adalah Nange. Maukah kamu bersamaku? Nangong Zuan. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Kali ini biarkan aku bicara dulu baiklah. Aku menyukaimu sejak aku berusia 8 tahun. Sudah 15 tahun aku menyukaimu. Dalam 15 tahun ini, setiap pengakuanku dianggap lelucon oleh kalian semua. Atau lelukon. Tapi hanya aku yang tahu. Setiap pengakuanku itu serius. Sebenarnya aku selalu sangat takut. Aku takut jika aku dengan serius dan formal mengungkapkan perasaanku padamu. Kamu akan dengan serius dan formal menolakku. Dengan begitu, aku tidak akan punya alasan lagi untuk tetap di sisimu. Cinta tak berbalas ini sudah berlangsung selama 15 tahun. Aku benar-benar tidak ingin melanjutkannya lagi. Nange, hari ini aku menyerahkan seluruh hatiku di hadapanmu. Aku cuma mau tanya satu hal. Maukah kamu bersamaku? Zuan. Aku Tidak pernah terpikir sebelumnya, aku akan melakukan sesuatu yang begitu kekanak-kanakan. Aku harap dia bisa memaafkanku. Aku hanya tidak ingin mendengar jawaban itu. Andai saja, aku sungguh berharap orang di sisimu adalah aku. angin kencang sekali. Nange, apakah kamu setuju? Zuan. Aku sangat menyesal. Terima kasih sudah jujur padaku. Tapi selama bertahun-tahun ini, aku selalu menganggapmu sebagai teman. Jadi, aku tidak bisa setuju. Menurut rencana Xuan, dia seharusnya sekarang mengungkapkan perasaannya kepada Shen Nange. Kenapa Shen Nange selalu dapat semua yang dia mau? Sejak kecil. Mengapa semua orang hanya bisa melihatnya? The film was translated and narrated by M Media. Mengzi, mengapa kau masih minum di sini? Cepat-cepat ikut aku. Pekerjaan ada di sini. Aku tidak akan pergi. Entah aku memainkan peran umpan meriam. Atau aku penari latar. Apa gunanya? Tidak. Kali ini benar-benar masalah besar. Shen Nanji terlibat dalam masalah dengan Wen Xihui. Sekarang semua investor kerja sama dengan dia sudah dibatalkan. Endorsement yang kosong. Aku sudah membantumu mengambilnya. Apa yang kau ambil sekarang? Itu semua endorsement besar milik Shen Nange. Keberuntungan besar ini giliran kita. Mengzi kita akan terkenal. Benarkah? Sungguh aku berjanji padamu. Selama kau memanfaatkan kesempatan ini, kau akan lebih populer dari yang kamu kira. Mama, apa yang sedang kamu lakukan? Siapa yang menyuruhmu menolak? Pengakuan Namong Xuan, keluarga Namong adalah keluarga terkemuka di Jiangcheng. Jika Anda menikah dengan Namong Xuan, keluarga kita akan sangat makmur. Siapa yang berani membuatmu menolak? Namong Xuan. Aku tidak menyukainya. Kenapa aku harus bersamanya? Kamu cuma demi kemakmuran sendiri. Demi kemuliaan dan kekayaanmu sendiri bukan? Kamu pernah pikir aku putrimu? Karirku saat ini terhenti. Dan aku berjuang di setiap langkah. Kamu hanya demi kekayaan sendiri. Untuk membuatku menikah dengan keluarga kaya. Apakah kamu pantas menjadi ibu seperti ini? Shen Nanji, kau memberontak melawanku. Ya, aku memberontak. Aku dikendalikan olehmu. Dan aku sudah muak. Jika Anda menyukai Nangong Zuan, kalau begitu nikahi saja dia sendiri. Jangan kendalikan hidupku lagi mulai sekarang. Shen Nanji, kau. Dasar bocah nakal.
Berhenti mengetuk. Terus ketuk, aku telepon polisi. Kamu mengunci pintu. Jadi aku tidak bisa masuk. Jiang Yanbai. Jiang Yanbai, Jiang Yanbai. Tolong buka pintunya. Jiang Yanbai, tolong buka pintunya. Jiang Yanbai, kamu membuatku takut setengah mati. Kamu membuatku takut setengah mati. Aku kira itu dia. Dia. Kamu tidak tahu. Dia mengikutiku sepanjang jalan. Dia masuk ke rumahku lewat jendela. Aku sangat takut. Aku di sini, aku akan melindungimu. Jangan minum lagi. Jika kamu terus minum, tubuhmu akan hancur. Jangan pedulikan aku. Aku ingin minum. Xuan. Mengsei. Aku merasa sangat buruk. Sakit di sini. Aku sudah menyukainya selama 15 tahun. Kenapa dia tidak menyukaiku? Apa kekuranganku? Bagaimana dengannya? Apa bagusnya dia? Apa hebatnya dia sampai kamu suka selama itu? Kamu tidak mengerti. Dia baik dalam segala hal. Cekui kesayanganku. Baunya enak sekali. Terima kasih Guru Xian yang hebat. Kau sangat tampan. Hargai makanan terakhir ini. Mulai sekarang makanan cepat saji semacam ini tidak diizinkan di rumahku. Enak sekali, mau coba? Aku akan pergi ke supermarket nanti. Apakah kau butuh sesuatu? Kau mengejutkanku. Kapan kau sampai di sini? Apa kamu mau keluar? Orang-orang berbahaya di luar itu belum tertangkap. Kamu nggak takut bahaya kalau keluar? Gimana caranya tetap waspada terhadap pencuri? Hidupku yang indah. Tidak bisa hanya karena seorang bajingan. Berhentikan. Hei, apakah kau mengkhawatirkanku? Jika kau mengkhawatirkanku, kalau begitu ikut saja denganku. Aku sangat sibuk. Kamu sebaiknya tetap pergi mencari Nangong Suanmu untuk menemanimu. Kenapa kau tiba-tiba membicarakan Suan? Jika kau tidak pergi, aku akan pergi sendiri. Udara di luar masih segar. Jiang Yanbai. Kau, Lupakan aku pernah di sini. Nange. Apakah itu pria itu? Nangi, bagaimana kabarmu? Baru saja sepertinya ada yang ingin mencelakaiku. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka?
Tidak, aku baru saja melihat Jiang Yanbai. Jiang Yanbai tetanggamu. Tidak, aku baru saja sampai di sini. Hanya ada kamu di sini. Tapi, The film was Baiklah translated Nange, kita and tidak tahu narrated by apakah yang M. terjadi Media. hari ini adalah ulah manusia atau kecelakaan. Terlalu berbahaya di sini. Aku akan mengantarmu pulang dulu. Shen Nenge. Mengapa semua orang mengerumunimu? Apa bagusnya dirimu? Kamu kembali. Aku ketuk pintu terus tapi tak dibuka. Langsung saja aku masuk pakai kata sandi. Kamu tidak keberatan kan? Ada apa denganmu? Kenapa wajahmu pucat sekali? Saya juga tidak tahu. Aku hanya merasa baru-baru ini. Tubuhku terasa sedikit lemah. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku akan pulang cek info lalu diagnosa kamu. Kamu masih punya 1 tahun. Sebelum harus pulang ke dunia masa depan. Kamu tidak boleh kehilangan nyawamu sekarang. Bagaimana aku bisa pergi dengan tenang seperti ini? Saat ini opini publik tentangmu di internet tidak terlalu baik. Bagaimana jika insiden ini adalah ulah manusia? Bukankah itu berarti kamu sedang menjadi target? Nange, kenapa tidak menginap di rumahku? Aku pasti akan melindungimu dengan baik. Tidak perlu. Aku akan menjadikan Jiang Yanbai pengawalku. Mulai sekarang dia akan melindungiku. Jiang Yanbai. Dia lemah? Apa mungkin dia sanggup? Tidak, aku tidak tenang. Zuan. Kau sudah melakukan banyak hal untukku. Terima kasih sudah merawatku selama belasan tahun. Tapi, Baiklah, jangan bicara lagi. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Aku menyukaimu, itu urusanku. Kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Setidaknya biarkan aku tetap di sisimu, baiklah. Boleh kan? Zuan, Baiklah. Kita sudah sampai rumah. Aku kira kamu tidak akan kembali. lalu kemana lagi aku bisa pergi? Apa yang sedang kau lakukan? Rekam sidik jari. Dengan begitu kamu tidak perlu menungguku membukakan pintu untukmu. Bukankah ini sedikit tidak pantas? Bagaimanapun juga ini rumahmu. Apa masalahnya merekam sidik jariku? Kalau begitu kita tidak akan merekamnya. Hei rekam. Aku akan merekamnya sekarang. Mari bicara. Siapa saja yang sudah kamu sakiti? Semua orang yang pernah kucewakan. Perlu aku kasih tahu semuanya? Ya. Karena tak tahu siapa yang ingin menyakitimu. Lebih baik kita menyelidiki mereka satu persatu. Baiklah, aku sudah mengecewakan. Ada sutradara dari koproduksi terakhir, sinematografer dan editor. Juga pemeran pria utama kru sebelumnya. Dan aktor utama dari acara Varita sebelumnya. Oh iya, dan anjing kuning besar di pintu masuk itu. Apa kamu sudah menyakiti begitu banyak orang? Itu bukan apa-apa. Biar ku beritahu. Orang-orang yang pernah kucewakan. Semuanya bisa muat 3 halaman A4 kalau ditulis. Dan kamu cukup bangga akan hal itu. Dari semua yang telah tersakiti olehmu, siapa yang paling bermasalah denganmu? Hari itu kamu pergi menghadiri pesta ulang tahun bos Bao Jinli. Orang yang mencoba mendorongmu dari atap. Apakah itu penggemar Wen Sihui? Bagaimana kau tahu? Aku didorong dari atap oleh penggemarnya. Kau pernah ke sana? Aku tidak punya undangan. Bagaimana mungkin aku ada di sana? Ketika aku melaporkan kasusmu, petugas yang menginterogasi kamu bilang padaku. Penggemar itu. Mengapa mereka mendorongmu? Jangan tanya. Siapa yang tahu apa yang penggemar itu? Pikirkan. Aku cuma mau kembalikan tas itu ke Wen Sihui. Dia kemudian membawaku ke sudut terpencil. Bagaimana aku bisa melarikan diri pada akhirnya? Kenapa aku tidak ingat? Aku pasti trauma. Aneh sekali. Ingatanku biasanya cukup bagus. Kenapa akhir-akhir ini, sesekali, aku terus melupakan beberapa hal? Hal-hal yang paling terkait denganmu.
Kembalikan tas-tas apa? Wen Xihui meninggalkan tasnya di toilet. Aku The berpikir film untuk was mengembalikannya padanya. translated and narrated by M. Namun aku Media. tidak sempat memberikannya kepadanya. Dasar sampah. Kamu bahkan tidak bisa menangkap seorang wanita. Apa gunanya kamu bagiku? Presiden pisauku itu sudah mengarah tepat ke layar Shen Nange. Saat aku menusuk, tapi entah kenapa, kecepatannya luar biasa cepat. Dia tiba-tiba lari, seperti embusan angin. Lalu, apa kamu mencoba mengatakan? Dia punya semacam kekuatan super. Presiden, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita mencari kesempatan lain? Tidak jika serangan pertama meleset. Shen Nange pasti akan lebih waspada. Mungkin dia sudah melaporkannya ke Biro Penegakan Hukum. Kita tidak bisa terlibat. Tapi, kalau Shen Nange kasih pena perekam itu kepada Biro Penegakan Hukum, lalu bagaimana? Kamu boleh pergi dulu. Ya. Halo Zuan Er. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Apa kamu merindukan kakakmu? Ayo makan bersama saat kamu senggang. Ajak juga semua teman baik MO. Namong Yuan kenapa? Bertengkar dengan Wen Xihui. Pasti karena sifat Wen Xihui yang terlalu mudah berubah. Kakak Yuan berwatak sangat baik. Dia tidak pernah mudah bertengkar dengan orang lain. Ini juga milik Wen Xihui. Aku tidak tahu apa itu. Tapi lebih baik jangan mengusiknya. Ada apa denganmu? Kepalamu tidak panas, dan badanmu tidak panas. Ini sepertinya bukan pilek atau demam. Apakah kamu mungkin terlalu lelah akhir-akhir ini? Aku. Kamu pasti terlalu lelah. Aku punya tonik yang sangat bagus. Aku akan membuatkan bubur untukmu. Tidak perlu. Buburnya sudah siap. Ini. Cicipi. Aku buat dengan tonik yang bagus sekali. Ini pasti sangat bergizi. Tidak perlu. Tidak perlu apa? Kenapa tidak perlu? Aku memasaknya begitu lama. Apa aku harus menyuapimu? Ayo buka mulutmu. Enakkan. Buka mulutmu. Aku tidak mau lagi. Maksudmu tidak mau? Aku membuat banyak, masih ada lagi. Buka mulutmu. Bulu mata palsumu lepas. Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Simpan buburnya untuk dimakan. Jiang Yanbai. Siapa yang suruh kamu bergaul dengan gadis-gadis seperti ini? Halo, Ada apa? Siapa yang membuat bintang besar kita marah? jika ingin bicara katakan segera. Kakakku ajak makan malam nanti, kamu ikut. Tentu saja, jam berapa? Datang. Bersulang. Bersulang. Kita beberapa orang ini benar-benar sudah lama tidak berkumpul. Itu karena kalian semua sibuk. Dari kami berempat, 2 adalah bintang besar. Gimana caranya kita bisa kumpul? Kakak Yuan, Anda terlalu memuji saya. Mengsei, The film aku was dengar kamu sangat translated sukses akhir-akhir and ini. narrated Itu by semua M. berkat Media. Nange. Jika Nange tidak mengalami insiden itu, dan belum ada pengganti sementara, kesempatan seperti ini tak akan terulang. Semua orang bilang, saya naik ke puncak dengan menginjak Anda. Anda tidak marah kan? Bagaimana mungkin aku? Industri ini. Wajar jika sesuatu diperbarui dan diganti. Seseorang akan selalu menggantikanku. Daripada orang lain, aku lebih suka itu kamu. Oh ya Nangi, apa kamu baik-baik saja akhir-akhir ini? Aku dengar, masalah Wen Sihun memengaruhimu. Kamu pasti sangat sedih. Gak apa-apa, kalau terlalu lama di puncak. Wajar untuk sesekali turun untuk merasakan hidup. Itu sangat wajar. Di industri hiburan, tidak ada seorang pun yang lebih narsis darimu kan? Diam. Oh ya, bagaimana menurut kalian semua tentang masalah Wen Sihui? Meskipun pengumuman resmi telah dibuat, aku selalu merasa bahwa Wen Sihui tidak seperti itu. Kenapa kamu berpikir begitu? Ya, sudahkah penegak hukum mengeluarkan pemberitahuan? Wen Sihui memang. Hari itu aku berdebat dengannya di toilet. Dia mengancam akan men-blacklist aku dan menginjak-injakku.
Aku hanya merasa bahwa sepertinya dia orang yang ambisius dan antusias. Kok bisa dia bilang bunuh diri semudah itu? Bukti apa yang kamu punya? Bukti apa yang mungkin aku miliki? Aku bukan petugas penegak hukum. Ini hanya perasaanku pribadi. Lalu tas Wen Xihui. Bukankah itu ada padamu? Apa tidak ada apa-apa di dalamnya untuk mendukung idemu? Bagaimana kamu tahu? Tas Wen Xihui ada padaku. Saat Wen Xihui meninggal, bukankah petugas penegak hukum datang untuk menginterogasi staf? Seorang petugas penegak hukum mengungkapkan info padaku. Aku pikir tas itu adalah sesuatu yang penting. Oh begitu. Tas itu hanya tas biasa. Kalau tidak petugas, pasti tak menyerahkannya padaku. Aku masih mencari kesempatan buat dikembalikan ke keluarga Wen Xihui. Bagaimana kalau begini? Kau berikan tas itu padaku, dan aku akan kasih itu ke mereka. Kakak, kapan kamu menjadi begitu antusias? Kamu kenal keluarga Wen Xihui? Kami punya beberapa urusan bisnis. Bukankah ini demi Nange? Pokoknya semua gosip soal Nange di internet. Aku juga takut keluarga Wen Xihui. Jika mereka melihat Nange, mungkin melakukan sesuatu yang buruk. Kalau begitu terima kasih kakak Yuan. Lain hari, aku akan memberikan tas Wen Xihui kepadamu. Baiklah, kalau begitu jangan bicarakan itu dulu. Jangan hanya berdiri di sana, ayo. Bisa diperbaiki. Orang lain mungkin tidak bisa, tapi aku adalah seorang taipan teknologi. Bahkan jika kau meletakkan setumpuk produk elektronik yang berserakan di depanku, aku masih bisa merakitnya untukmu. Selesai. Tidak buruk itu, cukup cepat. Nangong Yun, kapan tepatnya kau akan menikahiku? Setelah aku menyelesaikan proyek ini, aku pasti akan melamarmu. Sebaiknya kau tidak berbohong padaku. Kalau tidak, aku akan membongkar suapmu, penggelapan, dan menyewa pembunuh. Membongkar semuanya. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Wen Xihui memaksakan pernikahan. Orang yang dia paksa menikah. Dan dia bahkan seorang buronan. Nangong Yuan, ternyata benar dia terkait dengan Wen Xihui. Kalau begitu apa yang kulihat di atap hari itu? Pasti Nangong Yuan. Kalau begitu, mungkin saja Nangong Yuan membunuh Wen Xihui. Lalu dia membunuh Wen Xihui hanya untuk membuat Wen Xihui bungkam selamanya. Tapi Wen Xihui masih meninggalkan perekam suara. Maka Nangong Yuan pasti akan mencoba segala cara untuk menemukan perekam suara ini. Ya Tuhan, kalau begitu situasi kita saat ini tidak terlalu berbahaya kan? Jika Nangong Yuan tahu perekam suara itu ada di tangan kita, bukankah dia akan melenyapkan kita semua? Kamu melihat Shen Nange. Dia tidak tinggal di tempatmu kan? Dia tidak benar-benar tinggal di tempatmu kan? Setelah lebih dari 1000 tahun, kau bersamanya lagi. Tidak, aku tidak ingin dia. Mengingat kejadian masa lalu. Tentu saja kau tidak bisa memberitahunya. Kakak masih ada 1 tahun, sampai terowongan ruang waktu selesai. Kau memberitahunya. Setahun mencintai lalu kau pergi. Apa yang akan dia lakukan nanti? Kau ingin dia jalani seluruh hidupnya. Hidup dalam kesakitan dan kerinduan. The film was translated and Bagaimana narrated pintu by bisa terbuka M. sendiri? Media. Kamu sudah minum. Dengan siapa kamu minum? Kakak Yuan dan dia minum. Nangong Yuan, mengapa kamu minum dengannya? Apa dia melakukan sesuatu padamu? Dan Nangong Zuan Wenxi dan yang lainnya. Bukankah sudah kubilang? Nangong Yuan sangat berbahaya. Jangan berinteraksi dengannya sendirian. Kamu, kemarilah. Sedikit lebih dekat. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Shen, Aku bilang orang lain berbahaya. Kenapa aku merasa kamu yang paling berbahaya? bagaimana aku berbahaya? Ketika aku populer, semua orang memuji dan menyanjungku. Hanya kamu yang mengkritikku dan memaki aku di depan kerumunan. Sekarang aku terpuruk. Semua orang lain menekanku, mengejekku, tapi kamu bersedia berbicara denganku. Kamu ini, Jiang Yanbai. Apakah kamu menyukaiku? Kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak percaya. Lihat mataku.
Kamu katakan. Apakah kamu menyukaiku? Beri kau 5 detik lagi. 5, 4, 3, 2. Sudahlah, sepertinya pesonaku gagal. Apa yang akan dia lakukan jika kau pergi setelah setahun? Kamu. Aku tidur nyenyak sekali. Bagaimana aku bisa di tempat tidur? Tadi malam. Aku akan memberimu 5 detik lagi. Sepertinya pesonaku gagal lagi. Ada apa ini? Mengejutkan, aku mencium Jiang Yanbai. Bagaimana mungkin aku mencium wajah yang selalu tanpa ekspresi? Ini pasti mimpi. Tidak, aku harus pergi bertanya. G. Tinggal bersamaku malam ini. Pemeran utama wanita berikutnya pasti kau. Kak Nange. Sialian, bukankah sudah kubilang untuk tidak membiarkan siapapun masuk? Bagaimana caramu bekerja? Itu bukan urusannya. Manajer Wu, kau cukup santai bukan? Kau bilang. Apakah istrimu tahu tentang ini? Kalian semua keluar. Keluar. Shannon ke kamu. Manajer Wu. Ini kau tidak punya sopan santun bukan? Dulu kau berada di depan pintuku. Menangis selama beberapa hari. Menekan aku untuk tanda tangan kontrak. Aku juga punya sedikit kepercayaan padamu. Karena itu, aku serahkan masa depanku padamu. Tapi sekarang sudah sebulan. Dan kau belum atur pekerjaan untukku. Manajer Wu, apa maksudmu dengan ini? Shannon Ge, perhatikan nada bicaramu padaku. Apakah kau masih berpikir kau adalah bintang besar seperti dulu? Shannon Ge, kau sudah habis sekarang. Sumber daya perusahaan terbatas sejak awal. Jadi tentu saja kami memprioritaskan pendatang baru dengan momentum kuat. Kau selebriti yang sudah habis. Sudah bagus perusahaan tidak memutus kontrakmu. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara padaku seperti itu? Aku adalah artis papan atas domestik. Aku punya puluhan dukungan merek mewah sendirian. Apa hakmu bilang aku sudah habis? Begitukah? Itu sudah berlalu. Berapa banyak endorse yang tersisa sekarang? Tidak ada yang tersisakan. Orang-orang tetap harus menerima kenyataan. Setelah insiden Wen Sihui terjadi, opini publikmu telah anjlok. Saat ini, aku tanya padamu, perusahaan mana yang berani mengatur pekerjaan untukmu? Bukankah sudah jelas, itu adalah bisnis yang merugi? Meskipun begitu, bagaimana dengan gajiku bulan lalu? Kenapa kau belum membayarku? Dan 3 bulan yang lalu, acara ragam yang aku ambil, aku masih belum dibayar untuk itu bukan? Nange, kau tidak bisa menghitungnya seperti itu. Masalahmu ini memberi dampak buruk bagi perusahaan. Tentu saja perusahaan harus melakukan hubungan masyarakat. Uangmu itu secara alami digunakan untukmu dan perusahaan. Hubungan masyarakat untuk melindungi citramu. Apakah kau mengatakan bahwa setelah bekerja lebih dari setengah tahun, aku tidak akan mendapatkan sepeser pun? Bukan itu maksudku. Jika kau bersedia mengubah gayamu, aku pribadi masih sangat bersedia untuk mempromosikanmu. Mengubah gaya apa? Sebagai contoh. Sialan. Jiang Yanbai. Kenapa kau di sini? Sialian mengirimiku pesan. Mengatakan orang ini memanfaatkanmu. Tidak bisakah kamu melihat? Kamu biarkan dia menyentuhmu begitu saja. Tentu saja aku melihatnya. Aku baru saja akan menamparnya. Bagaimana dia bisa terbang keluar? Kau punya banyak nyali. Beraninya kau bertindak begitu lancang di wilayahku. Kau percaya atau tidak?
Aku akan memanggil keamanan untuk mengusirmu. Silakan berteriak. Artis itu hanya memintamu untuk menuntut gajinya secara hukum. Namun kamu berulang kali menghinanya secara verbal dan bahkan melayangkan tangan padanya. Bagaimana cara aku menyelesaikan ini denganmu? Apa yang ingin kau lakukan? Shen Nange. Dia sekarang adalah artis di bawah perusahaan kami. Seorang artis di bawah perusahaan kami. Apakah kami membayar gajinya atau tidak? Itu urusan kami. Apa itu urusanmu? Siapa kau? Beraninya kau mencampuri urusan perusahaan kami. Aku adalah pengawal pribadi Shen Nange. Urusannya adalah urusanku. Tidak ada yang bisa menindasnya. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Menurut kontrak artis, syarat dan ketentuan menyatakan bahwa jika seorang artis memiliki publisitas negatif, perusahaan wajib maju untuk mengelola citra artis. Ini adalah tugas perusahaanmu dan kewajiban, bukan menahan gaji artis. Sebagai biaya hubungan masyarakat, mengenai hal ini, perlu aku temani ke biro penegak hukum untuk belajar sedikit. Kembalikan gaji Shen Nange padanya. Aku benar-benar tidak menyangka. Ketua Wu yang licik ini akan begitu mudah ditaklukkan olehmu dan memberiku gaji dengan begitu lancar. Hei Guru Jiang, aku sangat puas dengan pengawal sepertimu. Kau tahu, jika kau sebagai pengawalku selalu berada di sisiku, maka apakah aku bisa berjalan-jalan tanpa rasa takut mulai sekarang? Kamu perlu belajar melindungi dirimu sendiri. Aku tidak akan selalu di sisimu. Apa maksudmu? Apakah kau tidak ingin menjadi pengawalku lagi? Apakah itu karena aku belum membayarmu? Tunggu sampai besok. Aku akan membayarmu gaji tinggi. Baiklah. Aku tidak akan menjadi pengawalmu, dan aku juga tidak akan menyukaimu. Cepat atau lambat kamu harus menghadapi hari ini sendirian. Bagaimana jika aku bilang aku menyukaimu? Bagaimana jika aku bilang aku menyukaimu? Akankah kita kemudian bisa bersama selamanya? Akankah kita kemudian bisa bersama selamanya? Jiang Yanbai. Aku tidak akan bersamamu, dan aku tidak akan menyukaimu. Kenapa kau tidak menyukaiku? Aku adalah selebriti wanita terpanas di Jiangcheng. Kenapa dia tidak menyukaiku? Apa sebenarnya yang aku katakan kemarin? Aku menyatakan perasaanku padanya. Dan dia menolakku. Astaga. Sekarang, setelah aku menginap di tempatnya, dia tidak akan berpikir aku mengganggunya kan? Film was translated and narrated by Tidak, ini M. terlalu Media. memalukan. Aku harus pindah. Halo Pak Yuan. Ada apa? Halo Nange. Apa kau masih ingat ketika kau terakhir kali meminta tas Wen Sihui kepada keluarganya? Apa kau masih ingat itu? Tas itu. Aku kirimkan via ekspres dalam kota. Saya mengisi alamat rumahmu. Seharusnya segera sampai di tempatmu kurasa. Tidak apa-apa. Ketua sebuah tas yang dikirim oleh Shen Nange diterima. Kenapa perekam suara tidak ada di sini? Kenapa perekam suara tidak ada di dalam tas? Menurut sumber terpercaya, perekam suara Wen Sihui memang ada di dalam tas itu. Bagaimana bisa hilang? Sepertinya ada yang mengambilnya. Aku benar-benar tidak menyangka. Konglomerat keuangan teratas Jiangcheng, ketua grup Nangom, ternyata adalah penjahat. Dan bukti yang bisa mengungkap identitas aslinya ada di tangan kita. Aku tiba-tiba merasa citraku tiba-tiba menjadi hebat. Apakah kau punya perasaan ini? Jika aku bilang aku menyukaimu, bisakah kita kemudian bersama selamanya? Yanbai. Jiang Yanbai. Apa yang kau pikirkan? Begitu asyik. Aku berpikir, jika aku tidak pakai kemampuan spesialku, bisakah aku, seperti orang biasa, tinggal di sini selamanya? Terowongan ruang waktu akan selesai dalam 1 tahun lagi. Kau tidak ingin kembali. Jika. Aku bilang jika. Tidak ada jika. Sebagai bentuk kehidupan dari masa depan yang telah bertahai sejak dinasti Qin, 80% energi kamu sudah habis. Karena sering menggunakan kekuatanmu belakangan ini. Sering pakai kekuatanmu. Sering pakai kekuatan. Hanya bisa menopangmu selama 2 tahun lagi. Jika kau tidak kembali ke masa depan, kau hanya punya 2 tahun lagi. Apa yang kau pikirkan?
Aku hanya bilang bagaimana jika. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Mari kembali ke perekam suara. Isi perekam suara itu hanya bisa membuktikan bahwa Nangong Yuan telah melakukan banyak hal ilegal dan tidak tertib. Tidak ada cara untuk langsung membuktikan bahwa dia membunuh Wen Sihui. Paling-paling dia hanya punya motif pembunuhan. Dan kau hanya bertemu dengannya di atap. Kau tidak melihatnya membunuh siapapun. Bagaimana jika dia benar-benar tidak membunuhnya? Xuan makan lebih banyak. Jaga dirimu. Kamu sama sekali belum makan banyak. Apa yang kamu lihat? Ada troll online yang memfitnah Nange. Aku akan bantu Nange balas makian mereka. Departemen Hubungan Masyarakat. Setujui 5 juta buat sewa troll internet. Dalam 1 jam. Aku tidak ingin melihat lagi berita negatif tentang Xian Nange online. Hanya mengandalkan troll internet tidak akan berhasil. Kalau tidak masalah ini, tidak akan membesar. Tapi kita tidak bisa hanya duduk diam di sini dan tidak melakukan apa-apa. Aku tidak tahan melihat Nange disalahkan. Nange. Bukankah dia menolak pengakuanmu? Apakah kamu masih akan terus menyukainya? Tentu saja. Aku sudah menyukainya selama bertahun-tahun. Menyukainya dan melindunginya. Sudah menjadi kebiasaan. Oh ya. Aku dengar aktivitas Nange di industri agak dibatasi. Kamu nggak punya sumber daya. Tolong bantu Nange. Dia sangat bangga. Dia tidak akan membiarkan saya membantunya. Apa kamu belum mengenalnya? Di permukaan, dia terlihat sangat galak, tapi jauh di lubuk hati dia pasti sangat bingung. Kamu adalah teman baiknya. Kamu membantunya. Dia tidak akan menolak. Baik, saya akan mengaturnya. Apa yang kau lakukan? Kau mengejutkanku. Apa kau berjalan tanpa suara? Kau pergi. Ya. Kita adalah pria lajang dan wanita lajang. Tidak baik bagi kita berada di ruangan yang sama. Jadi aku akan pindah duluan. Orang yang menguntitmu belum tertangkap. Bukankah bahaya untuk pulang sekarang? Siapa bilang aku akan pulang untuk tinggal? Aku bisa pergi ke Namong Zuan dan Mengxi. Nangong Xuan. Aku rasa kau hanya ingin pergi mencarinya. Baru kemarin kau dengan tulus The film was mengaku padaku. translated Dan hari and ini kau ingin narrated by meninggalkanku M-Media. untuk pergi mencari pria lain. Xian Nange. Apakah kasih sayangmu begitu mudah berubah? Aku tidak sedang menyatakan cinta, aku hanya... Hanya apa? Aku hanya bicara omong kosong. Omong kosong. Lalu kenapa kau tersipu? Siapa yang tersipu? Kau tidak diizinkan pergi. Ketika orang itu tertangkap, baru kita bicara. Jiang Yanbai. Kau tidak masuk akal. Jiang Yanbai. Apa sebenarnya yang kau lakukan? Kau jelas tahu tidak akan ada hasilnya. Namun kau bersikeras menahannya di sisimu. Kemarilah dan sarapan. Aku membelikanmu susu kedelai dan cakwe. Susu kedelai dan cakwe. Lupakan saja. Aku paling tidak suka makan susu kedelai dan cakwe. Apalagi yang kau beli. Kau mau kemana? Olahraga pagi. Untuk selebriti wanita papan atas seperti kita, sosok yang seksi. Perlu dijaga. Hai, orang itu belum tertangkap. Terlalu berbahaya bagimu untuk keluar sendirian. Bagaimana kalau aku ikut denganmu? Tidak perlu. Bukankah kau bilang? Kau tidak akan selalu di sisiku melindungiku. Cepat atau lambat aku akan sendirian. Halo, Apakah ini Tuan Jiang Yanbai? Terakhir kali kau melaporkan untuk 702 Nona Xian Nange. Kasus penguntitan dan pembobolan rumah sudah ada hasilnya. bagus. Tuan Jiang Anda sudah tiba. Dialah yang menguntit Xian Nange, memecahkan kaca di rumah Xian Nange, dan membobol masuk melalui jendela. Benar-benar kau. Apa maksudmu itu benar-benar kamu? Apa aku mengenalmu bajingan? Kenapa kau menyakiti Xian Nange? Karena dia membunuh Wen Sihui. Aku menyukai Wen Sihui. Jadi aku harus membalas dendam untuk Wen Sihui. Kau bilang Xian Nange membunuh Wen Sihui. Apa kau punya bukti? Tentu saja aku punya bukti. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri.
Begitukah? Sebaiknya kau berpikir matang sebelum bicara. Baiklah. Aku benar-benar tidak melihat siapa yang membunuh Wen Xihui. Tapi saat Wen Xihui meninggal, aku ada di atap, memberi pelajaran pada Shen Nange. Memberi pelajaran pada Shen Nange. Kenapa? Karena aku penggemar Wen Xihui. Wen Xihui membencinya, jadi aku juga harus membencinya. Aku ingin membalas dendam untuk Wen Xihui dan melampiaskan kemarahan ini. Jadi aku menguntitnya. Aku memecahkan jendela rumahnya dan masuk ke rumahnya. Aku hanya ingin menakutinya sampai mati. Aku ingin membuat hidupnya sengsara. Tindakanmu bukan lagi hanya intimidasi. Kau mencoba mendorongnya dari atap. Kau pakai senjata mematikan untuk coba bunuh dia. Tindakan-tindakan ini adalah pembunuhan. Cukup untuk penjara seumur hidup. Benda apa itu? Aku akui. Aku memang ingin mendorong Shen Nange dari atap. Tapi setelah kegagalan itu, aku tidak lagi ingin membunuhnya. Ketua semuanya sudah siap. Dalam 3 menit lagi, di dunia ini, tidak akan ada lagi Shen Nange. Tempat ini sepi. Bahkan jika bom meledak, tidak ada yang akan peduli. Itu juga bisa membantu kita menghancurkan bukti. Hanya dia yang menyentuh tas Wen Xihui. Pena perekam pasti telah disembunyikan olehnya. Jangan salahkan aku kalau tak mentolerirnya. Tapi saudaraku yang malang, wanita yang dicintainya akan segera mati. The film was translated and narrated by M. Media. Siapa yang tahu betapa hancurnya hatinya nanti? Di mana ini? Mengapa aku diikat di sini? Apa ini? Bom! Tolong, apa ada orang di sana? Jiang Yanbei, tolong. Bagaimana bisa kau? Kau tidak perlu mengingat. Siapa itu? Bagaimana dia bisa muncul bersama Nange? Apa itu manusia? Cepat tabrak dia. Di mana dia? Pergi. Pergi urus wanita itu. Siapa? Keluar, berhenti bermain-main. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Seseorang ingin membunuhku. Jiang Yanbai. Nange, apa kamu di rumah? Aku membawakanmu sesuatu yang lezat. Nangong Zuan. Seseorang menculikku. Apel, kamu di mana sekarang? Aku tidak tahu. Kurasa aku di gudang. Baiklah, jangan panik. Aku akan memeriksa lokasi ponselmu sekarang. Aku akan segera ke sana untuk menemukanmu. Jangan takut. Jiang Yanbai. Apa kau menyelamatkanku? Siapa kau? Tidak. Seharusnya aku yang bertanya, apa kau ini manusia? Aku tahu apa yang kau coba lakukan.
Aku tidak ingin terlibat dalam urusanmu. Hanya satu hal. Jangan sentuh Shan dan Ge. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Karena kau tak bisa melawanku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Akan kuucapkan lagi. Jangan sentuh Shan dan Ge. Kau dengar aku. Tak ada yang berani ancam aku seumur hidup. Semua orang yang mengancamku sudah mati. Pergi ke neraka. Apa sebenarnya kau ini? Aku adalah seseorang yang tidak bisa kau provokasi. Jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Nange, apa kamu baik-baik saja? Apa kamu terluka? Di mana para penculik? Apa mereka melakukan sesuatu padamu? Aku tidak tahu. Saat aku bangun, aku diikat ke tiang. Dan ada bom yang terikat padaku. Bom, apa kamu terluka? Bagaimana kamu melarikan diri? Sepertinya Jiang Yanbei menyelamatkanku. Jiang Yanbei, apa kamu salah? Dia menyelamatkanmu. Kenapa dia tidak ada di sini? Baiklah, jangan bicarakan ini dulu. Aku bawa kamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Lalu kita akan melaporkan masalah ini ke Biro Penegak Hukum. Jangan khawatir dengan aku di sini. Para penculik akan segera tertangkap. The film was translated and narrated by M Media. Baiklah. Aku baik-baik saja, kau harus kembali duluan. Baiklah, kalau begitu hubungi aku jika terjadi sesuatu. Apa yang kau lakukan? Membersihkan kamar. Kau ke gudang terbengkalai di selatan tadi kan? Apa yang kau bicarakan? Jangan pura-pura, aku melihat semuanya. Kau yang menggendongku keluar dari gudang dan menempatkanku di mobil. Apa kau berani bilang kau tidak melakukan hal-hal ini? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Jiang Yanbei. Aku sudah di rumah sepanjang hari ini. Aku belum pergi kemana-mana. Tapi aku ingat dengan jelas. Ketika orang dalam kepanikan ekstrem, mereka bisa mengalami halusinasi. Tapi jika kau akan menggunakan halusinasimu, hal-hal ini untuk mempertanyakan aku, tidakkah kau pikir itu konyol? Izinkan aku juga mengingatkanmu. Kau mungkin terlalu bergantung padaku. Bahkan saat kau berhalusinasi, itu aku. Seperti ini. Kau akan menyebabkan aku banyak tekanan psikologis. Kau bilang, aku menyebabkanmu banyak tekanan psikologis. Jelas kau yang membuatku tinggal. Pria yang mengikutimu sudah ditemukan. Dia adalah penggemar Wen Sihui. Jadi kau sangat aman sekarang. Aku rasa kau mungkin tidak perlu tinggal di rumahku. Apa kau menyuruhku pergi? Ya. Cepat berkemas. Mungkinkah itu benar-benar halusinasiku? Sudah kau temukan semuanya. Ya, Biro Kependudukan menunjukkan bahwa Jiang Yanbei, pemulih peninggalan budaya tingkat tinggi di negara ini. Tidakkah kau melihat pria itu? Matanya biru. Muncul entah dari mana. Dan menghilang begitu saja. Jika kau periksa dengan Biro Kependudukan, apa yang bisa kau temukan? Dia sama sekali bukan manusia. Ya, kita mencari ke arah yang salah. Tapi selain Biro Kependudukan, kita benar-benar tidak bisa menemukan informasi apapun tentang Jiang Yanbei. Kalau begitu, ayo mulai dengan teman-temannya. Siapapun yang dekat dengannya, tangkap mereka satu persatu. Interogasi mereka satu persatu, berani-beraninya mengancamku. Tidak peduli apa dia. Tidak satu pun akan luput. Sialan Jiang Yanbei. Tak berperasaan, tak berperasaan. Tak berperasaan. Begitu banyak barang.
Dan aku harus memindahkannya sendiri. Jiang Yanpei bodoh. Jika aku bicara padamu lagi lain kali, aku babi. Aku lelah sekali. Mengapa kau di sini? Aku ibumu. Aku datang untuk melihat ada apa denganmu. Kau seorang wanita muda. Gimana bisa kamarmu berantakan gitu? Gimana kau bisa tahan tinggal di situ? Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Aku sibuk. Sikap macam apa itu? Apa kau bahkan menganggapku ibumu? Bagaimana denganmu? Apa kau pernah memperlakukanku sebagai putrimu? Kau. Aku dengar dari Xia Liang bahwa kau belum punya pekerjaan selama 2 bulan sekarang. Reputasi putrimu hancur sekarang. Sudah cukup bagus, aku tidak masuk daftar hitam. Bagaimana bisa begitu? Kalian para seniman, kalian mengandalkan masa muda untuk karir kalian. Kau sudah 24 tahun. Berapa tahun masa muda yang tersisa untukmu? Kenapa tak manfaatkan masa mudamu sekarang dan menghasilkan lebih banyak uang? Apa yang akan kau lakukan saat kau tua nanti? Uang. Yang kau tahu hanya uang. Apa kau tahu apa yang sudah aku alami? Baru-baru ini, aku sangat kesakitan. Apa kau tahu itu? Apa kau pernah peduli padaku? Bisakah kau berhenti? Perlakukan aku seperti pohon uang mulai sekarang. Apa salahnya merasa sakit? Dalam hidup ini, siapa yang tidak memiliki saat-saat menyakitkan? Orang lain bisa melewatinya. Mengapa kau bertingkah seolah ini akhir dunia? Apa kau tahu bahwa Han Mengzi sekarang dia artis yang populer, artis papan atas? Jika kau tidak bekerja keras, kau akan digantikan olehnya cepat atau lambat. Aku lelah, tolong pergi. Apa kau bahkan mendengarkan apa yang kukatakan? Aku benar-benar lelah. Gadis bodoh, jangan tarik aku. Kau ini. Bisakah aku bicara denganmu? Bicara tentang apa? Kamu bilang kamu pengawal Nange. Ya, mantan pengawal. Beberapa hari terakhir bersama Nange, dia telah melalui banyak hal. Apa katamu? Nange diculik dan diancam. Nange selama periode ini telah melalui banyak hal. Sebagai keluarga Nange, jika saat ini kau tidak memberinya semangat, aku rasa dia akan sangat sedih. Lagi pula Nange adalah putrimu, bukan alat pencari uangmu. Jika kau masih peduli padanya, sedikit saja, aku harap kau tidak akan memaksanya melakukan hal-hal yang tidak disukainya. Apa hubunganmu dengan Nange kami? Kenapa kamu memberitahuku ini? Kamu kasihan padanya. Kamu menyukainya. Aku hanya tidak ingin dia tidak bahagia. Baiklah, cukup untuk hari ini. Aku harap apa yang kubilang padamu hari ini, kau tidak akan memberitahunya. Aku takut dia akan kesal. Kakak Nange, aku sudah berusaha keras untuk membantumu menegosiasikan kolaborasi. Tapi citramu saat ini, saya sudah lama muak denganmu. Dalam hal apa saya lebih rendah darimu? Mengapa baik dalam karir Anda maupun di depan Xuan, Anda selalu mencuri perhatian? Saya telah hidup dalam bayanganmu sejak kecil. Saya sudah muak. Bukankah kita teman? Saya sudah muak menjadi temanmu. Menjadi temanmu. Mereka semua tidak bisa melihatku. Sekarang kesempatan saya telah tiba. Saya ingin semua orang tahu bahwa saya tidak sedikit pun lebih rendah darimu. Shen Nange, Anda sangat populer sebelumnya karena Anda memainkan pemeran utama wanita. Sekarang saya ingin melihat seberapa baik kau bisa berakting jati umpan meriam. Kamu salah. Popularitasku bukan karena peran utama, melainkan karena dedikasi studiku terhadap karakter. Biarkan aku memberitahumu. Jika aku bisa tampil cemerlang sebagai pemeran utama, maka aku bisa tampil cemerlang sebagai umpan meriam. Baiklah, saya akan lihat seberapa cemerlang penampilanmu.
Sutradara di mana kostumku? Di sana. Pilih sendiri. Tumpukan itu. Baju bagus apa yang bisa ada di tumpukan itu? Kau hanya umpan meriam. Apalagi yang kau harapkan untuk dipakai. Jika kau bisa berakting, beraktinglah. Jika kau tidak bisa berakting, maka keluarlah. Masih mengira kau pemeran utama wanita. Hei, bagaimana bisa begitu? Kau tidak bisa melakukan ini, hei. Aku akan mengambil yang ini. Aku memilih ini duluan. Tapi karakternya lebih banyak dialognya daripada karaktermu. Dan popularitasku lebih besar daripada punyamu. Apa yang bisa kamu lakukan jika aku ambil? Kekuatan bintangmu lebih besar dariku. Siapa yang beri kamu keberanian bilang begitu? Apa kamu tahu siapa aku? Apakah kamu Shen Nenge? Tentu saja aku tahu. Tapi zaman sudah berubah. Kamu sudah habis. Sementara aku terus menanjak. Jangan bicara soal merebut pakaianmu. Bahkan jika aku memukulmu, kamu harus menerimanya. Memang orang hina yang menjilat atasan dan menginjak bawahan. Apa katamu? Ulangi lagi. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Ulangi lagi. Lepaskan aku. Di tempat umum menarik dan mendorong. Dengan orang lain tidak terlalu pantas kan? Tuan Muda Nangong. Oh, itu kamu. Kamu di sini untuk menemui kakak Mengzi. Aku di sini untuk menemui Nange. Nange adalah sahabatku. Aku tidak ingin melihatnya menderita ketidakadilan apapun. Mengerti? Mengerti. Kenapa kamu di sini? Aku datang menemuimu. Jika aku tidak datang, kamu hampir diintimidasi sampai mati oleh orang itu. Kenapa kamu tidak melawan? Di mana Mengzi? Kenapa dia tidak datang melindungimu? Mengzi dia. Ikuti aku. Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Di mana aku meletakkan payung angin? Cepat yang itu. Sini, berikan padaku. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Semua orang telah bekerja keras. Ini adalah sedikit tanda penghargaan saya. Mohon jaga saya baik-baik di masa depan. Terima kasih, Guru Mengzi. Guru Mengzi memang pantas menjadi bintang papan atas. Sangat murah hati. Tuan Muda Nangong, mengapa Anda di sini? Semua orang sudah bekerja keras. Ini ada beberapa camilan dan minuman. Semua barang edisi terbatas buatan tangan dari luar negeri. 2 kotak untuk setiap orang di kru. Semua orang dapat bagian. Terima kasih Nangmong. Tuan Muda Nangong. Dan merepotkan Anda dengan biaya sebesar itu. Saya benar-benar minta maaf. The Kami film was semua telah menerima translated kebaikan and Anda. narrated Ini by bukan M. kebaikan Lee. hatiku. Semua barang ini dikirim oleh Nange. Ini adalah kebaikan hati Nange. Sebagai sahabat Nange, aku harap agar dia bisa berada di kru dan menyelesaikan syuting dengan nyaman dan bahagia. Jika ada yang sengaja membuat masalah, grup Nangong pasti akan mengejarnya sampai akhir. Sutradara, aku sudah menjelaskan diriku. Mengerti. Tuan Muda Nangong, mohon tenang saja. Saya pasti akan menemukan Nona Shen, kostum pertunjukan terbaik, dan sudut kamera terbaik. Saya pasti akan menjaganya dengan baik. Kau hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Tuan Muda Nangong, Nange, aku sudah menangani semuanya. Jangan khawatir. Tidak ada yang akan mengintimidasimu lagi mulai sekarang. Kalau begitu terima kasih. Sebenarnya tidak apa-apa. Jika dia ingin mempersulitku, dia bisa datang saja. Aku Shen Nange tidak bisa dianggap remeh. Aku tahu kamu nakal. Tapi aku masih khawatir tentang kalian semua. Taktik yang bagus. Anda benar-benar membuat Xuan membela Anda. Untuk mengintimidasi anggota kru. Kamu pandai pakai kekuatan orang lain untuk mengintimidasi. Tapi bukankah Anda tidak menyukai Xuan? Anda tidak menyukainya. Namun Anda terus menikmati usahanya. Shen Nenge, Anda benar-benar tidak tahu malu. Berbicara tentang rasa malu, aku masih tidak sebaik kamu. Lagi pula aku tak akan menusuk teman dari belakang. Kamu. Guru Nange, selanjutnya Anda. Ada adegan di mana seseorang didorong dari platform tinggi. Tentu saja itu bukan lompatan sungguhan, tapi demi alasan keamanan. Kami memutuskan pakai pemeran pengganti. Untuk merekam adegan ini, untuk Anda. Silakan lihat. Aku tidak butuh pemeran pengganti. Ini. Tapi Tuan Muda Nangong mungkin khawatir kal. Aku akan bicara dengannya sendiri. Baiklah kalau begitu.
Shenenge platform itu sangat tinggi. Jika kamu tak pakai pemeran pengganti, bagaimana jika Anda jatuh? Sudah kubilang, kecemerlanganku ditempa melalui kerja keras. Baik sebagai protagonis atau umpan meriam, aku akan tampil cemerlang dengan caraku sendiri. Ayo. Para aktor di belakang, tolong dorong guru Nange dengan lembut. Ingat dorong dengan lembut. Kami tidak punya tindakan perlindungan di sini. Nange hati-hati jangan sampai jatuh. Ambil 10 adegan 3 pengambilan 1 aksi. Nange. Nange. Nange, kamu baik-baik saja. Ambulans. Aku ingin tahu apakah dia menyukai ini. Hei sudah dengar, ketika Shen Nange sedang syuting di lokasi syuting, dia jatuh dari tangga. Dia seharusnya sudah ke rumah sakit sekarang. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana kabar Nange? Jiang Yanbai, apa yang kamu lakukan di sini? Aku tanya, bagaimana kabar Nange? Dia masih dalam operasi. Siapa yang melakukannya? Saya rasa saya melihatnya. Itu orang yang kerja untuk perusahaan kakak Yuan. Kakakku bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kakakku sewa orang untuk sakiti Nange? Kamu pasti salah lihat. Nangong Yuan. Apa yang terjadi di mana dia? Sepertinya pria dari 10 tahun yang lalu itu benar-benar mungkin Jin Yanbai. Bagaimana kelanjutannya? Semuanya sudah beres. Bukankah sudah kubilang padamu untuk tidak menyentuh Shen Nange? Sepertinya dugaanku benar. Shen Nange memang kelemahanmu. Haikyuu seharusnya sudah memberitahumu kan? Aku menangkapnya. Dan memberinya serum kebenaran. Identitasmu sudah terbongkar. Esper masa depan. Kalau begitu kau juga harus tahu. Aku 100 kali lebih kuat darimu. Aku akan membunuhmu. Seperti menginjak semut. Kau berani membunuhku. Jika kau membunuhku, kau juga tidak akan bisa kembali. Dan kau akan mati di masa sekarang. Betapa sedihnya Shen Nange nanti. Apa kau pikir aku takut mati? Aku tak akan beri kamu kesempatan lagi untuk sakiti Shen Nange, Nangong Yuan. Permainan berakhir. Hei kau jika kau membunuhku, siapa yang akan melindungi Shen Nange? Saat ini Shen Nange sedang berada di titik terendahnya. Jika kau membunuhku, dan kau juga mati, siapa yang akan melindunginya? Shen Nange akan sangat patah hati. Bagaimana kalau begini? Kita bekerja sama. Kau ajari aku teknologi masa depan. Dan aku akan menangani R&D serta produksi. Kita akan menjadi besar dan kaya. Dengan begitu kalian berdua bisa hidup bahagia. Bukankah itu lebih baik? Apa kau pikir semua orang sepertimu hanya mencari keuntungan? Ini salahku tak melindungimu dengan baik. Jiang Yanbai. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu menyukaiku? Kenapa kamu tidak mau mengakuinya? Nange, kamu sudah bangun, apa kabarmu? Jiang Yanbai. Kenapa kamu hanya menolak mengakui kamu menyukaiku? Jadi orang yang kamu suka adalah Jiang Yanbai. Nange, aku ingin memberitahumu sesuatu tentang Jin Yanbai. Aku tahu apapun yang kukatakan sekarang, kau tidak akan mau mendengarkan. Tapi bagaimanapun juga kita berteman. Jadi aku akan berbaik hati dan memberitahumu. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Apa kau masih ingat 10 tahun yang lalu? Pria yang selamatkanmu di jembatan layang. Pria yang menyelamatkanmu adalah Jin Yanbai. Bagaimana mungkin? Pria itu 10 tahun yang lalu, ketika dia menyelamatkan Nange, sudah dewasa. Jiang Yanbai sekarang, bahkan tidak terlihat berusia 30 tahun. Bagaimana mungkin dia tak berubah sama sekali dalam 10 tahun? Terakhir kali Nange ditikam dengan senjata
Orang yang menyelamatkannya adalah Jin Yanbai. Sosok itu, kecepatan itu, aku tidak mungkin salah. Orang itu adalah Jin Yanbai. Senjata. Dia juga menyelamatkanku terakhir kali. Ya, dia secepat angin. Tidak seperti kecepatan orang normal. Jadi aku curiga dia bukan orang normal. Kenapa kau ada di rumahku? Apa kamu lupa sidik jari yang kamu daftarkan untukku? Keluar. Kenapa kamu begitu galak padaku? Aku. Kamu sengaja bersikap begitu jahat padaku. Mencoba menakutiku The film sampai was mati. translated Dan and kemudian- narrated by M Media. Kembali ke masa depan sendirian kan? Kau tahu segalanya sekarang. Aku pergi ke temanmu. Haikyuu, dan dia memberitahuku segalanya. Dia memberitahuku tentang latar belakangmu. Dan juga tentang kehidupan masa lalu kita. Dalam kehidupan kita sebelumnya, kita saling kenal dan paham. Tapi karena aku melarikan diri dari bencana dan diburu. Aku mati menyelamatkanmu saat kita melarikan diri. Kamu telah hidup di dunia ini selama ribuan tahun, kan? Karena 1000 tahun telah berlalu. Dan kita masih saling menyukai sekarang. Kenapa kita tidak bisa bersama? Tidak ada waktu lagi. Dalam beberapa bulan, aku harus kembali ke masa depan. Aku tidak ingin meninggalkanmu sendirian untuk berduka. Daripada penderitaan yang berkepanjangan. Lebih baik tidak pernah memulai. Tapi bagaimana kau tahu jika itu tak pernah dimulai? Aku tidak akan menderita. Jiang Yanbai. Tidak masalah. Beberapa bulan tidak apa-apa. Beberapa hari tidak apa-apa. Bahkan beberapa jam tidak apa-apa. Aku hanya tahu bahwa aku menyukaimu. Dan aku ingin bersamamu. Aku tidak ingin memiliki penyesalan. Jadi, kamu juga tak perlu penyesalan ya? Kamu, bagaimana bisa kamu mengintip orang tidur? Cepat bangun. Aku membuatkanmu susu kedelai dan cakwe. Susu kedelai dan cakwe. Kamu membuatnya sendiri. Kapan kamu belajar memasak? Bukankah karena aku takut kau makan tidak sehat? Cepat bangun. Hei! Oh ya, apa yang akan kita lakukan hari ini? Pergi ke Biro Penegak Hukum. Pulpen perekam ini. Kau menemukannya di tas Wen Sihui. Benar, dia meninggalkan tasnya di toilet saat itu. Aku awalnya berniat mengembalikannya padanya. Tapi itu tertunda karena kejadian tak terduga. Lalu kenapa kau tidak menyerahkannya kepada kami lebih awal? Awalnya, aku pikir itu tidak berguna. Jika bukan karena nanti, ketika aku secara impulsif memperbaikinya, aku tidak akan menemukan rahasia Nangong Yuan. Segera keluarkan surat perintah penangkapan. Tangkap Nangong Yuan segera. Ya, Kamu bilang kakak Yuan punya temperamen yang baik. Aku tidak menyangka dia melakukan hal-hal ilegal dan tidak tertib secara pribadi. Hei! Bukankah kau beri pulpen perekam itu ke Haikyuu? Dan kemudian dia merebutnya kembali. Mengapa kau masih memilikinya? Haikyuu selalu terburu-buru dalam tindakannya. Bagaimana mungkin aku memberinya yang asli? Kau cukup licik. Guru Jiang, Kau terlalu memujiku. bersikaplah baik. Jiang Yanbai, kau benar-benar berani menipuku. Kau benar-benar memiliki rekaman aslinya. Bahkan jika aku tidak bersekongkol denganmu, aku masih bisa lindungi Nandi. Apa kau tidak takut? Aku akan memberitahu tim penegak hukum identitasmu.
Apa kau pikir ada yang akan mempercayaimu? Jiang Yanbai. Bersikaplah baik, cepat pergi. Nange. Maafkan aku. Aku tidak tahu kakakku. Melakukan banyak hal untuk menyakitimu. Tidak apa-apa. Kakakmu adalah kakakmu dan kau adalah kau. Aku awalnya bilang akan melindungimu. Tapi pada akhirnya, Jiang Yanbai, jika kamu berani perlakukan Nange buruk di masa depan, aku pasti tidak akan melepaskanmu. Kau tentu saja tidak perlu khawatir tentang itu. Nange, aku harap kamu selalu bahagia. Aku juga berharap yang sama untukmu. Aku pergi dulu kalau begitu. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang kau lihat? Tidak tega berpisah. Sayang sekali, sayang sekali. Jika bukan karena seseorang tiba-tiba muncul, aku mungkin sudah bersama orang lain sejak lama. Siapa yang tiba-tiba muncul? Kita jelas sudah saling kenal ribuan tahun yang lalu. Ribuan tahun kau abadi tua. Siapa yang abadi tua? Kaulah yang abadi tua. Hanya kau, hanya kau. Aku memberitahumu aku. Nange. Mengapa kau di sini? Aku dengar kamu sedang syuting dan jatuh dari tangga. Bagaimana pemulihanmu? Bukankah kau membuatku terluka? Dan masih pergi syuting untuk mencari uang? Mengapa aku tidak bisa mencari uang sekarang? Kau sangat kecewa bukan? Aku. Mulai sekarang ibu tidak akan memaksamu lagi. Ibu hanya berharap kamu akan sehat dan baik-baik saja, serta aman dan makmur di masa depan. Ada apa dengannya? Apakah dia salah minum obat? Kurasa ibumu pasti menemukan hati nuraninya. Ayo pergi. Pulang. Pulang. Ini masih pagi. Mengapa pulang? Ayo pergi ke taman hiburan. Tidak. Kenapa pergi ke taman hiburan? Dokter baru saja bilang kau terluka. Kau perlu istirahat. Jangan main-main denganku. Jiang Yanbai, tidak. Kau benar-benar memberitahuku apa yang harus kulakukan sekarang. Aku pacarmu sekarang. Dan aku suamimu. Lagi pula, dalam kondisimu sekarang, jika kau pergi kau hanya akan menyusahkanku. Kau tahu, tidak bisa pergi. Baiklah, berhenti mengomel. Ayo pergi. Ayo pulang. Terowongan ruang waktu diperbaiki lebih cepat dari jadwal.